Oke, selamat siang buat kita semua. Selamat siang bagi rekan-rekan dimanapun berada, termasuk khususnya anggota KTNA Kontan Tani Nelayan Andalan di seluruh tanah air. Dan hari ini di Kabupaten Dairi telah berkunjung sebagai Ketua KTNA Kontan Tani Nelayan Andalan, Ketua Kabupaten Dairi berkunjung ke lokasi tanaman cabai merah lokal cabai siketang dan tanaman kubis kol gernova. Jadi inilah kunjungan ketua mulai tanggal yang sudah 60 hari. Jadi terima kasih ketua. Bagaimana ketua sesuai perkembangan tanaman kegiatan Kota Tani Nelayan Andalan ini di Kabupaten Dairi? Nah, terima kasih Pak Pasaribu sebagai Wakil Ketua Kabupaten Dairi. Saya lihat perkembangannya Bapak, ini menjadi juga bisa jadi panutan. Saya ingin juga tanya Bapak Pasaribu, setelah penanaman tanggal 20 kalau nggak salah Pak Pasaribu. Tanggal 27 Pak, 60 HST. Iya, tanggal 27, ya. Kalau yang tanggal 20 nanti kita kunjungi satu lagi. Iya, tanggal 27 ini pertanaman waktu itu yang dihadiri oleh Kabit Dinas Pertanian dan juga kita sama-sama di sini. Saya ingin tanyakan Pak Pasaribu, ini saya cabai, di mana rahasianya ini Pak Pasaribu? Sesuai Bisa dia nampaknya rata semua, daun ataupun batangnya itu bisa agak rata dia, saya lihat ini. Tentu barang sekali ada apa namanya Pak Pasaribu, apa namanya, apakah ini penyemprotan atau apakah ini pemupukan ataukah ini dasar dari komposnya. Coba sedikit terangkan dulu Pak Pasaribu, kita bisa jabarkan kita atau yang butuh lah. sesuai pengalaman saya Pak sebagai petani milenial dan termasuk sebagai wakil ketua KTNA Kota Tani Nelayan Andalan di Kabupaten Dairi dan termasuk sebagai pembina KTNA yang ada di Kelurahan Pajida Butar. Jadi satu-satunya Pak Ketua, ini ada faktor, ini sebenarnya bukan cuma sekali ini tanaman cabai ini bagus, tapi dari nenek moyang kita yang sering menanam tanaman cabai siketang ini, cabai siketang ini, cabai lokal ini sangat-sangat bagus. Tapi selama ini setelah beredarnya bibit-bibit yang sudah disuplai dari kota atau dari provinsi atau dari segala penjuru, jadi hilang cabai siketang selama ini di Kabupaten Dairi ini. Jadi inilah sebagai inovasi saya untuk mengembangkan kembali itu cabai siketangnya. Karena apa Pak Ketua? Dulu pernah saya tanam cabai siketang tahun 2017, luar biasa bagusnya. Ini Pak Pasaribu, kalau namanya cabai siketang dalam bahasa ini berasal dari bahasa Pak atau bahasa Toba? Itu kalau diambil bahasa ini Pak, sebenarnya di sini bahasa Pak-Paknya, karena di sini khususnya di Dairi adalah Pak-Paknya, ya, Pak Ketua. Pak, ya. Iya. Jadi ini berasal berarti bahasa Pak-Paknya. Cina siketang. Siketang, ya. Jadi kenapa dibilang dia cabai siketang, bukan marga Pak. Ya, tapi ya, kalau ketang itu adalah rotan. Rotan, ya. Rotan. Tapi kalau kita lihat rotan itu adalah kurus. Kurus, dia panjang kalau rotang. Jadi cabenya pun gitu juga Pak Ketua. Cabenya kurus dan lurus. Itu makanya dibilang cabai siketang. Jadi ini bukan diambil dari marga. Nanti bukan Pak Ketua. Nggak ada kaitannya dengan marga ini. Tapi kenapa dikatakan dia sebagai cabai siketang? Itu karena bahasa ketang itu rotan. Iya, rotan. Jadi kalau rotan itu kurus panjang, ya keras. Ya. Jadi cabenya ini pun gitu, kurus, panjang, keras, dan disukai oleh pasar, Pak Ketua. Pak Pasaribu, ya. pengalaman Bapak
Itu juga yang bisa kita jabarkan nanti. Tadi rahasianya di mana ini Pak? Pemupukan atau apa? Satu-satunya tadi Pak Ketua, bibinya dulu faktornya sudah bagus, layak. Dan apapun ceritanya Pak Ketua, bagus pun bibi, sebagus apapun bibitnya, kalau tidak maksimal untuk perawatan, itu tetap nol sama sekali Pak Ketua. Oh gitu ya. Iya. Jadi di sini kemarin kita menganjurkan ada beberapa metode dokumentasi kita di lokasi ini. Ada kita menggunakan kompos. Ada juga di sana sebelah sana Ketua ada 8 baris hanya menggunakan kompos yang sudah fermentasi atau dari Fajar Mas. Nah, tidak menggunakan kompos sendiri, tapi sama hasilnya. Nah, dan karena apa? Karena kita sering melakukan perawatan yang sesuai anjuran. Nah, jadi terima kasih Pak Pasaribu sebagai Wakil Ketua KTNA yang juga membidangi tentang pertanaman hortikultura. Diminta kepada semuanya pengurus KTNA kecamatan di masing-masing tempat. Pada kesempatan ini saya mengajak Pak Pasaribu ini untuk ke lahan binaan KTNA Kabupaten Deli agar kita masing-masing dapat membuat satu pertanaman. Bukan harus berhektar seperti ini atau berpuluh-puluhan lantai, tapi cukup dengan tak berapa nanti kita buat di kecamatan. Pak Pasaribu ingin tanya juga kalau seandainya kecamatan membuat satu demplon, contohnya entah 2 rantai, 5 rantai, apakah siap Pak Pasaribu? Kalau kita Pak, karena kita dari moto kita itu logo atau profil KTNA Kota Tani Layak Andalan itu berarti harus kita siap Pak untuk membantu kelompok-kelompok yang sudah berdiri di Kabupaten Deli juga Pak. Iya. Karena kita di sini dianjurkan untuk memberi motivasi dan inspirasi bagi petani kita Pak. Oke, makasih Pak Pasaribu. Nanti sebentar lagi kita kebetulan di luar dari KTNA Kabupaten Deli saya juga membina 3 kelompok tani di Kecamatan Sukul. Nanti mohon Pak Pasaribu bersiap-siap bersedia ya Pak ya. Siap Pak, selagi kita bisa memberikan inovasi dan motivasi bagi petani kita Pak, kita mendukung dan memberi inspirasi yang semakin berwawasan Pak. Hidup KTNA, maju terus. Salam KTNA. Salam KTNA bagi seluruh KTNA se-Indonesia, terutama se-Provinsi Sumatera Utara, khusus untuk Juan-juah, Horas menjuan-juah. Terima kasih.